Dan yang keenam, berbakti kepada orang tua itu adalah seperti pahala haji dan umrah. Dan yang ketujuh, niat tekad yang bulat di dalam hati untuk berhaji. Walaupun kita belum terkena kewajiban haji, belum mampu haji, kaum muslimin jangan sampai di dalam hatinya tidak ada niat untuk haji. Niat terlebih dahulu dengan niat yang kuat. Kalau Allah izinkan kita, Allah Ta'ala sampaikan kita dengan kehendaknya, kekuasaannya. Kalau Allah tidak izinkan kita, ajal mendahului, maka sesungguhnya kita akan dibangkitkan beserta niat-niat kita. Kalaulah orang Islam di dalam hatinya pun tidak ada keinginan dan bercita-cita untuk berangkat haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, maka perlu kita pertanyakan bagaimana kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Karena niat itu gratis, tidak bayar. Tekad yang bulat itu kita tanamkan. Ada poin berangkatnya, kita ikhtiar dengan semaksimal mungkin, baik ikhtiar dengan mencari biayanya, ikhtiar dengan doa di malam hari tahajudnya, dan sisanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah meninggal dunia, Allah akan berikan insya Allah dengan pahala haji tersebut dengan sesuai niat kesungguhan kita. Dan itulah ada 7 amalan yang berpahala haji dan umrah. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Dari rumah berwudu terlebih dahulu, sangat ditekankan. Yang kedua, sholat sunnah isyraq kita kerjakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, hadir ke majelis ilmu terutama yang diadakan di masjid. Yang keempat, menjaga zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setelah sholat 5 waktu. Yang kelima, umrah di bulan Ramadan apabila banyak kelebihan rezeki kita. Yang keenam, berbakti kepada kedua orang tua. Itu adalah jalan surga yang pertengahan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau ibadah kita pas-pasan, puasa sunnah pun jarang, sedekah pun kadang-kadang, maka jangan sampai berbakti kepada orang tua kita pun cacat. Dan yang terakhir adalah bertekad bulat di dalam hati untuk melaksanakan ibadah haji. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan 1, 2 sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita melaksanakan sholat isyraqnya di rumah? Jadi selesai melaksanakan sholat wajib subuh, kita zikirnya di rumah, ketemu matahari terbit, kita suruh langsung sholat. Terima kasih. Boleh orang yang sholat isyraq di rumah itu bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki syaratnya tadi sholat subuh berjamaah di masjid, setelah sholat ia tidak pulang. Disitulah ujiannya sehingga pahalanya pun luar biasa besar, yaitu seperti haji dan umrah yang diterima. Adapun muslimah, ibu-ibu, kaum wanita, setelah sholat itu dia tidak pindah tempat dari musola. Tempat sholatnya itu berzikir, baca Quran sampai juga terbit matahari. Nah, bagaimana kita untuk menghitung waktu isyraq? Mudah saja. Waktu isyraq itu kita hitung 90 menit setelah masuknya waktu subuh. Kalau subuh sekarang 4.50, berarti 5.50 sudah 1 jam. Kita tambahkan lagi 30 menit, 6.20 itu masuk waktu isyraq. Kalau susah juga menghitungnya, maka lihat waktu maghrib. Maghrib sekarang jam 6 lewat? Ya, lewat 4. Jam 6 lewat 4. Maka dari waktu maghrib jam 6 lewat 4 tambahkan 16 menit, berarti jam 6.20. Jam 6.20 pagi itu juga waktu isyraq. Jadi tinggal lihat waktu maghrib tambahkan 16 menit, jam 6.20 pagi itu waktu isyraq. Jadi nggak bisa kita setelah sholat pulang ke rumah, maka yang bisa hanya sholat duha bukan isyraq. Ada yang lain? Tidak ada pertanyaan dari jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita amalkan, kita jaga. Kalaulah kita belum mampu mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ikhtiar, usaha kita itu yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Adapun hasil Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatnya. Asalkan kita sungguh-sungguh, banyak sedikitnya, sempurna tidaknya sholat kita masih tetap dipandang Allah dan diberikan ganjaran kebaikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kita tidak mau ikhtiar, usaha pun kita tidak ingin, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehidupan kita? Karena sesungguhnya Allah Taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga kaum itu berusaha merubah keadaannya sendiri. 7 amalan yang berpahala haji dan umrah ini adalah persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji sebenarnya. Di mana kita menjaga sholat 5 waktu sudah mudah, maka di Mekah pun mudah kita melaksanakan sholat 5 waktu, zikir juga dan lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sama-sama kita akhiri dengan membaca surat Al-Asri dan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi